سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil alil azim. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu amalan apa setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita kepada kebaikan yang kekal, berada di surganya Allah, terhindar dari nerakanya. Apakah amalan sholat kita, atau amalan zikir dan doa kita, atau amalan-amalan yang kita kerjakan dalam sehari-hari yang kita anggap sepele, atau amalan-amalan yang mungkin kita pernah melakukannya sekedar membantu orang lainnya. Maka Profesor Dr. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah berkata, jangan pernah remehkan amalan sekecil apapun, karena bisa jadi sesuatu yang sederhana, yang kecil itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan yang besar. Terkait dengan hal ini, ada satu kisah penuh makna yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawaid wal Majalis. Beliau menukilkan satu cerita tentang seorang pemuda yang dia ketika waktu mudanya banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi kemudian dia menemukan hidayah dan petunjuk daripada Allah, sehingga kemudian dia bertobat kepada Allah, menjadi pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam cerita itu, satu ketika diceritakan seorang pemuda ini, dia banyak sekali membuat keburukan dan kemaksiatan, sampai satu ketika dia bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini begitu menggoda hatinya, seolah-olah tidak ada perempuan yang pernah dia temui dan menggoda hatinya tersebut. Maka karena dia tertarik dengan perempuan ini, dia mendekati perempuan itu. Tapi ketika dia mendekati perempuan itu, kemudian perempuan itu wajahnya merasa ketakutan, wajahnya memucat, bahkan seolah-olah kemudian dia seperti daun-daun yang hendak diterbangkan angin. Ketika dia mengetahui tentang ketakutan perempuan ini, maka pemuda ini kemudian memberanikan diri bertanya kepadanya dan menyatakan dirinya bahwa dia tidak akan mengganggunya, tidak akan berbuat jahat kepadanya. Tapi ternyata itu tidak mengurangi sedikit pun dari ketakutan wanita ini. Maka dia kembali meminta kepada perempuan tersebut, bertanya, apa yang bisa saya bantu kepadamu? Maka perempuan itu mulai berbicara, menyatakan kepada pemuda ini kalau dia sebenarnya dalam keadaan lapar. Sudah 3 hari dia belum makan, dan anaknya pun belum juga makan selama 3 hari tersebut. Maka hari ini katanya, aku begitu tidak kuat, badanku bergetar, kasihanilah aku dan kasihanilah anakku. Mendengar apa yang disampaikan oleh wanita tersebut, pemuda ini kemudian begitu tersentuh hatinya. Maka dia bergegas untuk menjual seluruh harta yang dia miliki untuk memenuhi segala kebutuhan dari apa yang terjadi terhadap wanita dan anak-anaknya ini. Dia kemudian bertanya di mana rumahnya, kemudian barang-barang yang ada di rumahnya itu juga dijual olehnya untuk kepentingannya. Tak lupa dari apa yang dia lakukan ini, pemuda ini menceritakan kepada ibunya terkait dengan apa yang dia lakukan dan apa yang hendak dia berikan kepada orang yang akan dia tolong. Dan di luar dari itu semua, ternyata pemuda ini memiliki buku catatan harian tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Melihat apa yang hari ini dilakukan oleh anaknya,
ibu itu kemudian cerita atau memberitahukan kepada anaknya, "Wahai anakku, sebelumnya engkau tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Maka pada hari ini ketika engkau melakukan kebaikan, bersegeralah untuk menulis catatan kebaikan di bukumu terkait dengan kebaikan itu sendiri." Maka pemuda itu bangkit, bergegas mencari buku harian tentang catatan keburukannya. Anehnya, ketika dia membuka catatan buku amal keburukannya itu, dari halaman awal sampai halaman akhir, tidak terdapat sedikit pun tulisan-tulisan keburukannya. Buku itu seolah-olah bersih, tidak pernah tertulis keburukan yang dia pernah lakukan sedikit pun. Hanya ada dalam buku itu satu tulisan yang berbunyi, "Innal hasanati yudhibanas sayyiat." Sesungguhnya kebaikan itu benar-benar akan menghapuskan keburukan dosa. Quran surat Hud ayat 114. Maka saat itu pula pemuda itu mengangkat tangannya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Allah, demi keagungan dan kebesaranmu, mulai hari ini aku tinggalkan seluruh kemaksiatan. Aku bertaubat kepadamu, menuju kepadamu, dan kemudian menjadi hamba yang taat, mengabdikan diri semata-mata menjalankan perintahmu." Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menjadi iktibar, pelajaran bagi kita. Kalau hari ini kita masih melakukan dosa dan kemaksiatan, maka bersegeralah untuk menggantinya dengan kebaikan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayatal hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah dimanapun kamu berada, iringilah perbuatan buruk yang kamu lakukan dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Berbuat baiklah kepada manusia dengan perbuatan yang baik, sebagaimana Allah telah memperbaiki kehidupan kita atau berbuat baik terhadap kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah terbaik dan kita jadikan hikmah dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.